Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu nahwu. Terangkat dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa jikalau Anda belajar ilmu nahwu, maka Anda akan menguasai ilmu semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena ilmu datang dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber dari ilmu. Dan dengan nahwu kita bisa memahaminya secara mutlak dan secara sepenuhnya. Sebagaimana contohnya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang telah beriman. Beruntungnya bagaimana? Telah berarti fi'il madhi. Jika telah beruntung, berarti orang yang telah menyatakan iman kepada Allah, dia akan beruntung dengan datangnya surga, dengan balasan surga. Dari situ kita tahu, qad berarti sungguh. Allah benar-benar mengatakan bahwa orang yang telah beriman, berarti dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Pembahasan pertama kita tentang kalimat. Kalimat di dalam ilmu nahwu dibagi menjadi 3. Fi'il, isim, dan huruf. 3, cukup 3 aja. Kalau nggak isim, fi'il, ya huruf. Jadi ketika kita melihat sebuah kalimat dalam bahasa Arab, hanya dalam 3 bagian. Kalau dia nggak menjadi fi'il, dia menjadi isim. Kalau nggak menjadi isim dan fi'il, berarti dia menjadi huruf. Isim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas sebuah nama. Ini baju, ini sarung, ini jas, ini foto, ini handphone, ini kursi. Semua yang berkenaan dengan kata sebuah nama, maka dia disebut dengan isim. Dia tumbuhan, manusia, benda, atau yang lainnya, pokoknya tertuju pada sebuah kata, maka dia disebut dengan isim. Isim memiliki beberapa ciri seperti tanwin, al, jar, nida, isim mausul, isim isyarah. Nah, itu semua isim-isim. Contoh isim-isim. Ada yang pakai tanwin. Jadi kalau Anda ketika dalam sebuah kalimat menemukan ada tanwin di akhirnya, berarti dia adalah contoh salah satu dari isim. Kemudian apabila di awalnya ada alif lam di awalnya, berarti kamu menemukan isim juga. Apabila ada isim mausul, isim isyarah di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat, maka itu disebut juga dengan isim. Beranjak ke kalimat selanjutnya yaitu fi'il. Fi'il adalah sebuah kalimat yang menunjukkan arti sebuah pekerjaan. Seperti saya berbicara, saya menulis, saya melihat, saya membersihkan. Semua kalimat yang berkenaan dengan pekerjaan suatu orang atau yang lainnya, maka itu disebut dengan fi'il. Fi'il memiliki ciri-ciri seperti diawali dengan qad, sin, saufa, atau diakhiri dengan ta ta'nis sakinah. Qad aflahal mu'minun seperti contohnya yang tadi. Itu merupakan ciri-ciri fi'il. Fi'il pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi, setiap fi'il yang berkenaan telah suatu pekerjaan yang telah dikerjakan, maka itu disebut dengan fi'il madhi. Fi'il suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka itu disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi akhirannya pasti fathah, pasti nasab. Nah, itu salah satu ciri-ciri fi'il madhi adalah di akhirnya pasti nasab. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menerangkan, yang menjelaskan sedang atau akannya sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang akan dilakukan atau sedang dilakukan itu disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memiliki ciri-ciri, diawali dengan huruf mudhara'ah. Ya, nun, alif. Ana itu atau disebut dengan ana itu boleh, anita juga boleh. Pokoknya kalau diawali oleh huruf-huruf ini, ya, nun, alif, ta, pasti itu adalah fi'il mudhari'.
Kemudian fi'il amar. Setiap kata, setiap kalimat yang menunjukkan arti perintah, maka itu disebut dengan fi'il amar. Fi'il amar ciri-cirinya adalah sukun yang berada di akhirnya. Kalau dia sukun berada di akhir, maka dia disebut dengan fi'il amar. Kemudian huruf. Huruf adalah suatu kalimat yang tidak jelas maknanya kecuali bersama dengan yang lain. Contohnya fi di dalam. Fi adalah kalimat huruf jar. Huruf jar. Fi kalau dia sendiri, fi saja di dalam, maka tidak jelas apa yang dimaksud dengan di dalam. Fi bahri di dalam laut. Nah, kalau dia menunjukkan suatu susunan, maka jika dia disambungkan dengan kalimatnya lain, maka dia disebut, maka akan membentuk kalimat yang sempurna. Makanya sebuah huruf harus disambungkan dengan yang lainnya agar memberikan suatu makna yang sempurna. Kalau dia berdiam sendiri, maka tidak ada. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak jelas maksudnya kecuali bersambung dengan yang lain. Kemudian kita berbicara tentang jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu hanya ada dua. Kalau nggak ismnya, ya fi'liyah. Kalau nggak ismnya, ya fi'liyah. Jadi jika kalian ingin belajar ilmu nahwu secara mendalam, ingin belajar kitab kuning, cukup Anda tahu dia kali jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jadi sebenarnya itu hanya simpel. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Pasti itu ada fi'il dan fa'il. Kalau jumlah fi'liyah. Jadi kalau Anda melihat kalimat kok tidak ada tanwinnya, kalau tidak ada alifnya, oh berarti ini fi'il. Fi'il pasti memiliki fa'il. Fa'ilnya mana? Mari kita cari. Fa'ilnya mana? Fa'ala, fa'ilnya tak sukun di akhirnya. Jadi kalau panjenengan lihat jumlah fi'liyah, pasti Anda akan menemukan fi'il dan fa'il. Kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi kalau ismiyah itu terdiri dari isim dan isim, kalau yang fi'il itu ada fi'il dan fa'ilnya. Ya, yang isim itu terdiri dari mubtada khobar. Mubtada adalah kalimat isim ma'rifat yang terletak di awal jumlah dan bersama khobar membuat susunan yang sempurna. Khobar adalah pelengkapnya. Jadi kalau hanya ada mubtada, pasti tidak jelas apa yang dimaksudkan itu. Maka ada khobar sebagai penjelasnya. Susunan ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jikalau Anda melihat di dalam kitab kuning, maka Anda akan jelas, oh ini ada kalimat baru setelah titik. Ini menunjukkan isim atau fi'il. Kalau isim, oh berarti ini jumlah ismiyah, harus baca rofa atau yang lainnya. Kalau ini fi'il, berarti dia ikut fi'il apa? Fi'il madi, mudhari atau amr. Kemudian kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya berada di akhir atau malah bersambung dengan fi'ilnya. Ya, jadi secara singkat di dalam bahasa Arab itu ada 3 ilmu nahwu. Kalau nggak isim, fi'il, ya huruf. Kalau dia di awal kalimat kalian menemukan fi'il, oh berarti ini jumlah fi'liyah, harus dibaca sesuai dengan kaidahnya tadi. Kalau fi'il mudhari didahului oleh huruf-huruf mudhari'ah. Kalau dia fi'il madhi berarti dia difathahkan atau yang lainnya. Kemudian kalau fi'il amr berarti dia kata kerja perintah, harus dibaca bagaimana, dengan arti bagaimana. Kemudian kalau panjenengan menemukan isim seperti ada alif lam, alam, domir, isyarat atau yang lainnya, pokoknya yang isim berada di awal kalimat dan dia ma'rifat, maka disebut dengan mubtada. Kemudian khobar adalah pelengkapnya sebagai penjelas dari mubtada tadi. Ya, kemudian kita berbicara tentang isim. Isim itu kalau dibagi dari jenisnya, isim itu dibagi menjadi 2 jenisnya, ma'rifat dan nakirah. Kalau ma'rifat itu menentu jadi tertentu, orangnya itu bisa dikatakan siapa, saya Faruk. Jadi jelas gitu, sasarannya itu jelas kan, dia jenisnya ma'rifat. Kemudian nakirah itu masih berbentuk umum. Jadi siapa dia, huwa dia siapa, masih banyak, masih umum. Nah, kalau isim ma'rifat itu ada macamnya, seperti alam, al, domir isyarah, mausul dan idhofah. Ada 6 alam. Jadi ma'rifat itu ada 6. Alam, al, domir, isyarah, mausul dan idhofah kepada 5 itu. Jadi kalau kalian menemukan yang 6 ini, maka
dia makrifat dan dia berarti sudah tertentu. Kemudian dibagi dari jumlahnya. Isim itu dibagi menjadi 3, mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad itu berarti 1, tasniyah 2, dan jamak itu 3. Mufrad itu tidak ada ciri-cirinya. Jadi kalau kalian menemukan 2 ciri-ciri di sini, berarti dia termasuk di sini. Kalau tidak menemukan ciri-ciri tasniyah dan jamak, berarti dia ada di mufrad. Tasniyah memiliki ciri-ciri ya, nun, atau alif dan nun. Kalau kalian menemukan di dalam kalimat isim yang diawali oleh alif lam dan dia diakhiri oleh ya dan nun, ini pasti ini tasniyah. Tapi syaratnya kalau tasniyah itu sebelumnya itu berharakat fathah. Ya, berarti berharakat muslimain, 2 orang muslim, muslimain. Kalau muslimina nanti dia ikut jamak mudzakkar salim. Jadi kalau kalian menemukan isim tasniyah itu cirinya yaitu diakhiri oleh ya dan nun atau alif dan nun. Muslimani atau muslimaini. Kalau jamak mudzakkar salim dia diakhiri jamak ini dibagi menjadi 2, jamak mudzakkar dan muannas. Mudzakkar salim dan muannas salim. Mudzakkar salim itu dibagi dengan 2 ciri, yaitu muslimuna atau muslimina. Jadi sebelum ya dia di kasroh, muslimina atau muslimuna. Kemudian kalau jamak muannas salim dia itu diakhiri dengan alif dan ta. Yang membedakan di antara ini adalah harakatnya. Kalau dia dalam kedudukan rofa, dia dibaca muslimatun. Jadi kalau rofa itu dirofakan, berarti muslimatun. Kalau dia dalam kedudukan jar, berarti dibaca muslimatin. Kalau dia dalam kedudukan nasab, dia juga dibaca muslimatin. Kalau jamak mudzakkar salim tadi, dia dalam kedudukan rofa dibaca muslimuna. Kalau dalam kedudukan nasab, muslimina. Kalau dalam kedudukan jar, muslimina. Kalau isim tasniyah tadi, kalau rofa dia dengan alif. Muslimani, kalau dia jar dan nasab dibaca muslimaini. Gitu. Kemudian tadi sudah jelas isim itu dari berapa harakatnya. Kita membahas tentang fi'il. Fi'il itu kan ada fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah, fi'il madhi juga memiliki jenis-jenisnya seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nanti di tasrifan istilahnya, di tasrifan lughawinya, dia akan terpecah menjadi 14 bagian. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'al. Nah, itu bagiannya. Kemudian fi'il mudhari juga akan dipecah menjadi beberapa bagian. Di dalam fi'il amr juga akan dipecah menjadi beberapa bagian. Dan fa'ilnya sudah bergabung dengan fi'ilnya tadi. Kalau berbicara tentang huruf itu juga ada banyak. Seperti huruf jar, huruf lainnya. Huruf jar juga dibagi seperti bika, liruba, ila, ala. Huruf istisham, huruf yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.